Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, satu orang pimpin doa. Saya Bu. Ya, Mas Bu, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik Bu, sehat Bu. Oke, alhamdulillah ya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat belajar berkumpul bersama-sama di dalam kelas ini. Kalian udah pada sarapan semuanya anak-anak? Udah Bu. Belum Bu. Kok belum? Sarapan dulu sebelum mulai Udah pelajaran. sempat, Bu. Telat tadi. Telat ya. Ya telat terus Bu. Pas sudah telat Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi, apakah ada yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Iya, Oke, Bu. baik. Sebelumnya minggu lalu Ibu kan sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Pada minggu ini ada yang tahu materi kita apa? Ibu kan sudah bilang di minggu lalu. Ada yang ingat? Lupa Bu. Materi kita pada minggu ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ada yang tahu apa itu pertumbuhan atau perkembangan? Saya Bu. Ya, apa? Pertumbuhan. Kalau untuk pertumbuhan sendiri itu adalah pertambahan ukuran baik tinggi, volume maupun berat. Kemudian Bu untuk perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah pertambahan tinggi pada batang Bu. Oh, ya, baik. Siapa tadi yang menjawab? Pilih Bu. Pilih Bu. Oke. Baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, karena ada salah satu teman kalian yang sudah mendefinisikan materi kita pada hari ini. Itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menjelaskan dan membedakan definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang keempat, melaksanakan percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini juga ada definisinya ya. Definisinya antara pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Pertumbuhan diartikan suatu proses perubahan yang menyangkut masalah volume dan ukuran tumbuhan seperti perubahan tinggi, besar, lebar, panjang, dan lain-lain yang dapat diukur dengan nilai yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan sel-sel baik morfologi dan fungsinya, sehingga terdefinisikan atau terspesialisasikan menjadi fungsi-fungsi tertentu yang tiada dapat diukur dan lebih bersifat kualitatif. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses pendewasaan. Ya, di sini Ibu mengambil materi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu contohnya pada perkecambahan. Perkecambahan seperti yang pernah kita lihat, pertumbuhan pada perkecambahan itu bisa kita lihat dari perkecambahan adalah munculnya tanaman kecil dari dalam biji atau plantula. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Ya, epigel itu sendiri terdiri apabila pembentukan ruas batang di bawah daun, lembaga dan hipokotil, sehingga menyebabkan daun lembaga kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Kemudian hipogel terdiri apabila pembatangan ruas batang
teratas sehingga dalam daun lembaga itu ikut terangkat ke atas tanah sehingga kotiledonya terdapat di dalam tanah. Perkecambahan terjadi hanya jika syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi seperti air yang cukup, suhu yang sesuai, udara yang cukup, dan cahaya matahari yang optimal. Ibu lanjut ya. Ya Bu. Ya Bu. Kemudian di sini ada ilustrasi gambar dan proses perkecambahan yang sudah Ibu bagi ya. Di situ ada gambarnya, bisa kalian lihat sendiri proses perkecambahannya tersebut seperti apa. Nanti kita akan melakukan praktek pertumbuhan dan perkecambahan, yaitu kita ambil tumbuhan kecambah agar kalian bisa melihat proses terjadinya perkecambahan itu seperti apa ya anak-anak. Ya Bu. Kemudian ada akar. Di perkecambahan itu kita bisa lihat akar pertumbuhan akar dari irisan membujur. Ujung akar muda terlihat ada 4 di daerah pertumbuhan, tudung akar, daerah pembelahan sel atau meristem, dari daerah pemanjangan dan daerah pemasakan atau diferensiasi. Kemudian di situ ada ilustrasi jenis-jenis batang, bisa kalian lihat pada gambarnya. Itu ada 3 ilustrasi jenis-jenis batang sehingga air dapat meresap dengan mudah ya anak-anak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu faktor luar dan faktor dalam, di mana ada faktor internal dan eksternal. Di sini ada yang tahu faktor-faktor dari luar apa-apa saja? Eksternal Ibu. Iya, eksternal. Saya Ya, Bu. silahkan. Ada 5 Bu. Ada nutrisi, Ya. cahaya matahari, kemudian ada kondisi lingkungan, lalu ada air dan suhu. Oh iya. Kemudian ada faktor internalnya. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya. Ada 2 Bu. Ya. Gen dan hormon. Oke. Di sini ada 2 faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan. Ibu ulangi lagi, yaitu faktor luarnya ada makanan, air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Sedangkan faktor dalam ada gen dan hormon. Hormon itu terbagi lagi, ada 5 ya. Ada auksin, giberelin, sitokinin, asam traumalin, dan kalin. Ya. Kemudian Bu jelaskan lagi sedikit yang faktor dari luarnya. Kemudian ada makanan. Melalui metode kultur hidroponik diketahui bahwa terdapat 9 unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar yang disebut dengan makrolamen, antara lain karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, dan magnesium. Kemudian yang terdapat di dalam air itu apa saja? Air juga berperan dalam fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembapan dan membantu perkecambahan. Kemudian ada suhu. Pada umumnya pertumbuhan memiliki suatu susunan tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Keberadaan suhu ini sangat erat hubungannya dengan kerja enzim. Kemudian ada kelembaban. Pengaruh kelembaban pada udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan. Terdiri dari tanah, udara yang lembab pada umumnya berpengaruh dengan baik bagi pertumbuhan. Kemudian di faktor luar ini yang terakhir ada cahaya. Cahaya dibutuhkan oleh tumbuhan, tetapi besarnya intensitas cahaya pada tiap tumbuhan tidak selalu sama. Cahaya juga merangsang pembuangan tumbuhan tertentu. Faktor dari dalam yaitu ada gen, seperti yang sudah teman-teman kalian sebutkan tadi. Di dalam gen terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi fosfat atau keturunan.
Selain itu juga berfungsi sebagai pengontrol reaksi kimia di dalam sel. Kemudian ada hormon. Hormon adalah reguler pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat oleh suatu tumbuhan bagian tumbuhan. Sedangkan respon pertumbuhan terhadap hormon terjadi di bagian tubuh yang lain. Ini ada macam-macam hormon, yaitu auksin adalah hormon pertumbuhan pertama kali ditemukan. Selain itu, auksin yang dapat dideteksi asam indol atau asam asetat. Sitokinin adalah hormon yang bersama auksin mempengaruhi pembelahan sel. Sitokinin diperoleh dari ragi santan kelapa atau ekstrak apel dan jaringan tubuh yang aktif membelah. Yaitu yang terakhir ada giberelin, merupakan suatu zat yang diperoleh dari suatu jenis jamur yang hidup parasit pada tumbuhan padi. Yang terangsang jamur ini menunjukkan pemajangan tanaman dan abnormal. Di sini demikian materi yang Ibu sampaikan. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Adakah? Ada yang ingin bertanya? Silakan ajukan pertanyaan. Sini Bu. Saya Bu. Oh iya. Oke Bu, baik, di sini saya akan bertanya Bu. Apa sih Bu contoh dari perkembangan dan pertumbuhan di dalam kehidupan sehari-hari Bu? Kira-kira apa Bu? Dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Ibu contohkan ya, pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari akan papernya contohnya misalnya pada manusia. Manusia mengalami pertumbuhan seperti ukuran, berat badan, tinggi badan, sejak dalam kandungan sampai usia tua. Itu disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan pada perkembangan pada manusia dapat diartikan dari bayi yang baru bisa menangis lalu memasuki usia beberapa bulan sudah. Oke, baik. Sekian penjelasan dari Ibu. Di sini Ibu ada menyiapkan pertanyaan, soal-soal yang harus kalian isi, ya. Ini nanti Ibu bagikan dan kalian bisa isi di lembar jawabannya. Nih, Ibu bagikan ya. Nanti kalian isi sesuai dengan waktu. Apabila waktunya sudah habis, soalnya bisa kalian bawa pulang dan minggu depan kalian kumpulkan lagi ya. Ya Bu. Makasih Bu. Sampai di sini dulu pertemuan kita karena waktunya sudah habis. Jadi minggu depan kalian bawa soalnya dan Ibu akan koreksi ya, anak-anak. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalian boleh istirahat. Ibu. Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.